Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi buka suara terkait penemuan 5 mayat di kampus Universitas Prima Indonesia. Kapolda memastikan mayat itu adalah kadaver, yaitu mayat yang dijadikan media pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kesimpulan itu diperoleh setelah tim Satuan Reskrim Polrestabes Medan melakukan penggeledahan dan tim laboratorium forensik serta Inafis Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan. 4 mayat laki-laki dan 1 mayat perempuan itu telah ada di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia sejak tahun 2008. 5 mayat itu merupakan kadaver, yaitu mayat yang diawetkan untuk jadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran di Laboratorium Anatomi. Kadaver itu menurut Kapolda Sumut diperoleh secara legal. Saya ingin memastikan bahwa 5 mayat itu adalah sebutannya kadaver. Tapi kembali bahwa administrasi yang sudah kami peroleh bahwa itu adalah kadaver yang diperoleh secara legal dan kemudian digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Siapa yang tidak mengenal alat transportasi yang legendaris, yaitu beca? Di setiap kota besar di Indonesia memiliki moda ini, tidak terkecuali di kota Makassar. Meski demikian, keberadaan beca di kota Daeng kini berada di ambang kepunahan. Sebagai moda transportasi yang melintasi berbagai zaman, becak masih menjadi primadona meskipun kini jumlahnya terus menyusut. Tenaganya yang berasal dari kayuhan dianggap ciri khas yang unik. Bahkan di era transportasi berbasis mesin saat ini, becak masih menjadi andalan. Meskipun telah melampaui masa kejayaannya, becak di kota Makassar masih tetap dapat kita temui walaupun jumlahnya sudah mulai berkurang. Mereka bertahan di tengah gempuran transportasi berbasis mesin yang ada di kota Makassar. Pak, saya mau keliling-keliling naik beca boleh ya Pak ya? Becak Makassar memiliki bentuk dan ukuran yang sedikit berbeda, meski prinsip dasar dan struktur mekaniknya punya kesamaan dengan becak di Jawa. Becak Makassar dimensinya lebih kecil dan lebih menyerupai kotak dengan sudut persegi yang tajam. Pada bagian depan becak Makassar terdapat papan pemisah yang rendah di bagian luar, sementara becak Jawa lebih terbuka. Hal lain yang membedakan becak Jawa dan Makassar adalah tenda penutupnya yang cenderung terpasang solid, sementara becak Jawa dapat dibuka. Dengan segala daya tarik dan sisi sentimentalnya, becak di kota Makassar kini jumlahnya terus menyusut. Meski belum ada angka yang pasti, keberadaan becak dapat dihitung dengan jari di antara kerumunan bentor yang merajalela di Makassar. Kalau kita berbicara soal sejarah Makassar, maka transportasi dulunya itu sebenarnya yang sangat membantu adalah becak. Tapi karena becak ini selain lambat perjalanannya, juga kapasitas jalan yang diambil besar, maka dari pandangan transportasi sebenarnya kurang pas kalau dia berkembang. Dan saya sudah senang sebenarnya dia sudah mulai menghilang secara pelan-pelan, apalagi kalau dia ada di jalan-jalan utama. Nah, jalan-jalan beca ini mestinya didorong untuk jalan-jalan yang lebih kecil. Penyusutan jumlah beca diikuti pula penyusutan pendapatan pengayuh beca. Mukdin misalnya, pria 50 tahun asal Jeneponto ini sudah mengayuh becak kesayangannya sejak 26 tahun lalu. Kubung Pak, rumah batu mah di kerja kalau tidak ada. Sudah kerja rumah batu, tidak ada mau di kerja rumah batu baru jadi belajar ke bawa becak. Dia masuk 26 tahun Pak, ramai yang dulu Pak, ramai. Sekarang kita 3 kali mama kita dapat muatan darah. Dalam sehari, Mukdin hanya bisa menghasilkan Rp50.000. Hasil keringatnya ini harus ia bagi untuk keperluan dapur dengan istri, anak, dan cucunya, serta biaya kontrakan senilai Rp500.000.
Nasib serupa juga dialami Daeng Nyampo. Pria 60 tahun asal Makassar ini sudah mengayuh becak sejak 39 tahun lamanya. Biasa 5, 7, dari 4, 3, ya 1, saya kosong. Dia keluar jam 9 pagi sampai jam 12, pulang di rumah. Saya keluar nih, sore. Di usia senja, Daeng Nyampo bahkan masih bergulat dengan keterbatasan fisiknya. Selama 20 tahun, ia mengalami gangguan di indera pendengaran. Meski demikian, tak ada kata menyerah dalam tamus hidupnya demi kebutuhan keluarga. 20 tahun lebih. Kenapa? Lebih 20 tahun. Kenapa ini? Dari sakit kepala, itu sini. Biasa naik darahnya. Dikira juga. Iya, dikira. Biasa juga kalau ada penumpang langganan, dia besar suaranya. Sudah biasa. Jadi kalau yang lain, seperti ini, berapa? Dia rasanya di beca, dia tujuh jalan begitu. Ya terus pakai tunjuk. Iya. Pengayuh becak di kota Makassar didominasi kalangan pria berusia lansia. Banyak alasan mengapa mereka tidak serta-merta beralih ke bentor. Selain mengaku masih memiliki tenaga yang cukup kuat untuk dipaksakan, harga bentor yang relatif tinggi menjadi salah satu hambatan. Nasib pengayuh becak di kota Makassar memang cukup memprihatinkan. Namun, di sisi lain, peminatnya justru juga masih ada dan selalu setia. Karena dia memang mangkal di Atira. Jadi saya pilih dia untuk sehari-hari untuk naik becaknya. Biasa saya naik angkutan lain kalau dia tidak ada. Tapi kalau dia ada pasti saya naik becaknya. Sebagai kota besar dengan segala pilihan moda angkutannya, pengayuh becak di Makassar tetap akan menjadi memori meski kini keberadaannya di ujung senja. Terus berusaha bertahan sebelum akhirnya tenggelam di renggut zaman. Raff Kahfi, Ahmad Samsudin, Makassar.